Hai Singham, gua bukan Eno Bening dan oke, gua udah dengerin saran dan kritik kalian buat karakternya dan gua udah balikin lagi kayak yang biasa. Yaudah, gak usah lama-lama, lanjut ke videonya aja. Gua hari ini mau ngomongin soal sebuah masalah dan itu masalah yang cukup serius ya. Anak-anak remaja tuh biasanya yang paling terdampak. Dan enggak, gua hari ini nggak ngomongin soal bully, tawuran, ataupun narkoba. Gua hari ini mau ngomongin soal masalah yang jauh lebih serius daripada itu semua. Masalah yang ngefek ke cewek ataupun ke cowok remaja. Dan masalah itu adalah ya sesuai dengan title video yang udah lu baca. Hari ini gue mau ngomongin soal kehamilan muda. Dan oke, gue dan jerawat tuh punya sejarah yang cukup menarik gitu. Soalnya pas SMP itu tuh muka gue masih mulus dan halus, sedangkan teman-teman gue mukanya udah kayak. Dan gue inget waktu itu ada teman SMP gue yang muji gue karena muka gue tuh masih mulus banget. Dia nanya gue, "Ih, Daryl pakai sabun muka apaan?" Padahal waktu itu gue belum pakai sabun muka apapun. Tapi ini tuh bikin kepedean gue naik drastis. Gue merasa kayak gue tuh orang yang diberkati Tuhan dengan muka yang mulus ini. Kalau gue tuh salah satu orang spesial yang gak kayak orang lain. Meskipun gue itu remaja, tapi kulit muka gue tuh masih kinclong, premium, VIP, high beast, bah. Gila deh pokoknya. Tapi sayangnya, rasa pede itu hilang pas gue masuk SMK. Muka gue yang kayak pantat bayi tadi berubah jadi kayak pantat om-om. Teksturnya jadi menarik gitu. Gue sih gak terlalu ingat kondisi muka gue berubah jadi parah tuh kapan. Tapi yang gue ingat itu tuh pas gue kelas 10, itu tuh gue mulai cari-cari cara buat mengkondisikan kondisi muka gue ini di internet. Ih, cowok kok peduli banget sih sama yang begini-beginian? Oke, denger nih, kalau muka gue cuman kayak gini tuh ya gue juga gak peduli gitu. Tapi masalahnya muka gue tuh udah kayak bubble wrap, tau gak? Jadi itu pas kelas 1 SMK, gue mulai ngerasa kayak jerawat ini tuh mungkin lebih dari masalah biasa gitu. Selama ini sih gue cuci muka pakai sabun cair ya, atau sabun badan lah. Soalnya tuh dulu gue ngerasa kayak, ya elah sama-sama sabun, ngapain beli lagi, ngabis-ngabisin duit doang. Dan ngomong-ngomong soal sabun cair, ya ini tuh sedikit off topic sih. Tapi itu kadang-kadang emak gue suka nuker-nuker botol sabun cair di rumah gue sama sabun buat nyuci tangan. Gue juga nggak tahu kenapa, nyebelin aja sih. Kadang-kadang tuh gue kalau mandi lagi bersih-bersih badan, tiba-tiba gue sadar gitu kayak, kok badan gue bau buah-buahan ya? Dan oke, balik ke topik. Gue mulai sadar aja gitu. Jangan-jangan muka gue tuh kayak bubble wrap gitu gara-gara gue pakai sabun badan ya. Soalnya tuh ya, kulit muka gue itu tuh bakal jadi kayak kering gersang banget gitu abis gue mandi. Jadi ya, gue minta duit ke orang tua gue. Gue ambil jaket hitam terus gue pamit ke mereka dan memulai perjalanan panjang dan pahit gue ke Indomaret. Yang which is ada di depan rumah gue. Sesampai di Indomaret tuh gue sedikit terpukau gitu. Soalnya gue juga jarang merhatiin produk-produk skincare kayak gini. Kayaknya ada banyak banget gitu, gue jadi bingung. Kayak, kenapa ada sabun muka cewek sama cowok? Emangnya jerawat cewek sama cowok beda ya? Scrub sama foam itu bedanya apaan? Acne itu artinya apaan? Kenapa yang ini mahal banget? Kok yang ini botolnya panjang ya? Kenapa bapak kerja di sini? Dan karena gue tuh lelaki mandiri yang bertanggung jawab atas keputusan pribadinya, gue yang udah kebingungan ini bukannya nanyain pelayan Indomaretnya, tapi gue malah beli yang bungkusnya paling bagus. Dan yang gue beli waktu itu kayaknya bahkan bukan buat jerawat ya, tapi kayaknya buat kulit berminyak. Soalnya abis gue pakai tuh ya, kulit muka gue tuh berasa kayak pemanasan global gitu. Dan muka gue jadi semakin kayak bubble wrap. Dan lu tau gak sih gak enaknya punya jerawat parah pas lu sekolah itu kayak gimana? Itu tuh pas ada salah satu teman lu yang mukanya mulus dan halus, cuman ada kayak satu bintik merah doang gitu di mukanya. Tiba-tiba dia ngomong depan lu sama teman-teman lu yang lain kayak, "Aduh, gue jerawatan parah banget nih. Ini gimana ya? Aduh, ini muka gue hancur nih. Weh, gimana nih? Aduh, jijik banget dah gue. Kayaknya gue harus ke dermatologis deh." Dan karena gue juga nggak tahu banyak soal skincare, jadi gue kebanyakan tanya sama teman gue atau enggak ya browsing di internet gitu. Katanya sih kalau misalnya udah pakai sabun muka, terus masih jerawatan, itu berarti sabun mukanya nggak cocok sama kulit kita. Atau mungkin gue salah beli. Jadi ya gue setiap sabun muka gue habis, tapi kalau misalnya jerawatannya masih agak parah atau malah tambah parah gitu, itu gue bakal selalu ganti-ganti sabun muka. Kecuali kalau belum habis, terus kayak jadi tambah parah banget gitu, itu tuh gue langsung gue ganti. Tapi meskipun gue udah coba kayak hampir semua yang dijual di situ, itu tuh muka gue tetap kayak bubble wrap gitu. Dan gue waktu itu nggak tahu banyak sih soal skincare ya. Sampai sekarang juga gue sebenarnya nggak tahu banyak sih. Gue biasanya cuma beli sabun muka doang. Gue nggak tahu skincare yang lain gunanya buat apaan. Kecuali pelembab. Soalnya tuh kayaknya pelembab gunanya buat ngelembapin. Dan gue tuh bener-bener pasrah tau gak di masa-masa itu. Hampir semua yang gue coba buat ngilangin jerawat itu tuh gagal.
Gue coba gonta-ganti sabun muka, tetap jerawatan. Gue coba pakai pelembab, tetap jerawatan. Gue coba ganti pola makan dan tidur gue, tetap jerawatan. Dan gue bingung banget, tau gak? Apa yang salah coba? Apalagi kan ini masa-masa remaja ya. Itu tuh lu masih peduli banget gitu sama penampilan lu. Jerawat gue tuh ya dulu saking parahnya. Pas SMK itu tuh jadi bahan ledekan, tau gak, di kelas gue. Dibully sih enggak. Cuman jadi canda-candaan diledek-ledekin gitu lah. Tapi ya itu cukup buat bikin kepedean gue jadi semakin kempes gitu. Salah satu temen gue, kalau lu pernah nonton video gue yang ini, mungkin lu tahu. Nama palsunya bilang aja rumput laut lah. Dia tuh teman gue, dan dulu pas SMK, itu tuh dia kayak agen makeup gitu di sekolah. Jual-jual makeup ke teman-teman sekolah yang cewek, dan sekarang dia jadi beauty vlogger. Jadi tuh dulu, pas muka gue lagi parah-parahnya, dia nyaranin gue buat mulai make kayak skincare homemade gitu. Dia bilang tuh ke gue kalau misalnya dia dulu pas SD, itu tuh dia jerawatan parah. Cuman setelah dia meneliti dari internet, dia coba-coba bikin kayak skincare homemade gitu. Dan dia bilang sih jerawatnya tuh langsung cepet sembuh dan mukanya jadi mulus gitu. Bahkan adenya yang sekarang lagi jerawatan pakai skincare homemade dia, terus jerawatnya tuh langsung jadi kayak jauh lebih mending katanya. Abis itu dia kasih lihat foto adenya sebelum sama sesudah dia pakai skincare homemade yang teman gue bikin ini. Dan jujur aja ya, gue nggak ngelihat ada bedanya sama sekali gitu. Terus lu mau tau gak skincare homemade-nya ini tuh apaan? Bikinnya gampang kok, Der. Itu tuh cuma gabungan dari kopi, terus gula, sama air anget. Gua sih awalnya nggak percaya ya ini bisa nyembuhin disabilitas kulit gua. Tapi karena bahannya juga murah dan kan bapak gua punya toko sembako ya. Jadi ya gampang lah nyari gula sama kopi. Sampai di rumah tuh malamnya gua coba bikin. Soalnya dia bilang juga pakainya sebelum tidur. Jadi gua bikin skincare homemade-nya, terus gua pakein ke muka gua dan gua diemin selama 15 menitan. Terus pas udah selesai gue usap-usap dan pijit-pijit gitu pakai air hangat lagi buat ngebersihin skincare homemade-nya. Dan abis make itu tuh gue gila, merasa nggak ada perubahan. Malah tuh gue cuma kayak ikutin kayak seminggu doang. Soalnya abis gue pakai tuh muka gue jadi tambah kayak bubble wrap gitu. Pas gue tanya sih dia bilang katanya mungkin tuh gara-gara gue sering megang-megang muka atau muka gue emang gak cocok gitu. Terus dia kayak rekomendasiin kayak masker gitu ke gue. Dan pas gue cek harganya itu tuh 500.000. Jadi ya gue gak beli. Dan gue tuh udah kayak nyerah banget tau gak abis itu. Gue udah nyoba hampir segala cara tapi muka gue tetap jerawatan. Bukan cuma kopi yang tadi loh ya. Tapi gue udah nyobain bikin masker pakai telur, gula, lemon, es batu. Lu namain aja bahan makanan apa aja. Itu kayak udah pernah gue tempelin ke muka gue. Tapi tetap aja muka gue jelek gitu. Dan banyak yang bilang itu tuh gara-gara gue sering megang-megang muka. Tapi ya lu yang jerawatan sekarang pasti tau lah susahnya nggak megang muka pas lagi jerawatan tuh kayak gimana. Rasanya tuh kayak kalau seandainya gue dapat 10.000 setiap kali gue nggak sengaja megang muka gue, itu tuh gue udah jadi sekaya Bill Gates mungkin. Dan oke, lu mungkin ngira video ini endingnya bakal kayak gue nemuin obat jerawat atau produk skincare ajaib gitu yang tiba-tiba langsung bikin jerawat gue hilang semua, terus muka gue langsung berubah jadi kayak artis Korea gitu. Enggak. Itu tuh nggak terjadi. Yang terjadi itu gue lanjut pakai sabun muka murahan yang gue beli di Indomaret di depan rumah gue. Dan ini bukan sabun muka yang tadi salah gue beli di awal ya. Dan ini tuh nggak nyembuhin jerawat gue sih. Tiap minggu tuh pasti ada aja kayak jerawat baru gitu. Cuman daripada nggak pakai sabun muka ya kan. Dan gue juga di poin ini juga udah nggak peduli gitu. Penampilan tuh nggak penting lah. Yang penting itu isi hati. Dan ajaibnya tuh ya, pas gua kelas 3 dan kuliah, itu jerawat gua kayak membaik sendiri gitu. Gua juga nggak tahu kenapa. Gua bukan dermatologis ya, tapi yang gua ingat itu tuh pas gua masuk kuliah, gua udah nggak terlalu peduli sama jerawat lagi. Soalnya gua juga udah nggak terlalu jerawatan lagi gitu. Mungkin masa-masanya udah lewat. Jadi selama ini gua ngabisin banyak-banyak duit buat coba-coba produk skincare tuh sia-sia ya jangan-jangan. Itu mungkin emang masa-masanya gua lagi jerawatan kali ya. Tapi muka gue tetap banyak bekas jerawatnya gitu. Dan itu mungkin salah satu alasan lain kenapa gue belum pengen face reveal gitu. Karena gue jelek. Dan ya udah deh, itu aja yang mau gue omongin. Terus lu mungkin mikir, lah kok bukan video yang bikin gamenya kok? Oke, jadi itu tuh cerita yang lanjutan atau yang part 2 dari lomba gamenya itu. Itu tuh panjang banget. Gue yakin itu tuh pasti gue bikin video 12 menitan ada kali. Dan lu tahu apa? Gue udah mulai masuk kuliah. Jadi ya gue bikin video 8-10 menitan aja lah dulu. Gak usah yang panjang. Ntar mungkin kalau misalnya gue udah sempet baru gue bikin part 2-nya. Oke? Dan oke, ini satu lagi. Dan ini tuh gak ada hubungannya sama. Tapi gue mau ngasih tahu aja. Jadi tuh ya, pas gue lagi bikin video yang cringe itu tuh ada musang nyasar ke toko sembako gue. Lu yang follow IG gue pasti tahu. Soalnya gue udah pernah post di story.
Makanya follow IG gue. Sekarang sih musangnya udah hilang, nggak tahu kemana. Dan gue juga nggak tahu itu musang datang dari mana ya. Dan yaudah deh, itu aja yang mau gue omongin. Bye bye.